Ohayo, Kuze-kun. 教えてたやつないよ。Для меня тоже. Дурак! Что ты провалился? Чего ты не понимаешь? Всем привет! Снова sudah со всеми своими любимыми братьями точка. Yang artinya, halo semuanya, kembali lagi sama Onita Maksa yang kalian di sini. Sorry kalau bahasa Rusia gua masih medok banget. Maklumin aja guys, masih belajar. Kok tumben lu belajar pakai bahasa Rusia, Bang? Jelas ini gua lakuin demi bisa mendengar ayang gua ngomong tanpa baca subtitle dong guys. Dari arah ucapan gua nih ya, harusnya kalian tahu dong ya, anime apa yang bakal gua bawakan kali ini. Buat kalian yang mau nonton secara langsung, silakan ke channel Aniwan Asia. Dan buat yang lebih suka versi rekapnya, stay enjoy di sini karena gua akan bawakannya dengan sudut pandang gua sebagai wibu Jonas penggila AdSense. Tapi sebelum kita mulai videonya, nezabut dan nazat nopku pot pisatsa, post fight like, iaktivirovat, kolok like cikunize. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Rosidere episode pertama. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Kujo Alisa Mikhailovna yang menjadi primadona bagi Akademi Seiren. Gak lama kemudian, seorang NPC sok kegantengan datang dengan segudang usaha demi bisa mendapatkan hati waifu pertama gua di musim ini. Tanpa berbelas kasih sama sekali ataupun memberikan kesempatan, Alia langsung menolaknya bahkan menegurnya yang telah memakai aksesoris di luar keperluan sekolahan. Melihat penolakan barusan, jelas orang-orang di sekitar sana jadi penasaran setinggi apa standar cowok idaman dari seorang Kujo Alisa. Setibanya Alia di kelas, dirinya terlihat menyapa MC kita yang bernama Kuze Masashika. Namun saking lelapnya Turu, Kuze jadi nggak bisa membalas sapaan dari Alia. Ohayo, Kuze-kun. Watashi anime. Iya, MC kita ini rupanya adalah seorang otaku yang rela bergadang, bahkan ngobrol selama 2 jam lebih sama teman sehobinya, hanya untuk membicarakan tentang anime yang baru aja mereka tonton. Meski punya sifat sableng macam gini, tapi Alia tetap mengobrol dengannya, seolah gak terganggu sama sekali. Milaska? Nani yo? Milaska atau imut, itulah yang dikatakan sama Alia barusan. Kuze yang gak paham pun menanyakan apa yang baru aja dikatakan olehnya. Meski artinya sendiri adalah imut, tapi Alia mengaku ia baru aja mengatainya burik. Nah, di saat jam pelajaran kimia dimulai, Kuze yang gak bawa buku lagi terlihat mendekatkan mejanya dengan Alia. Gak lama setelah pelajaran dimulai, nampaknya Kuze yang mengantuk dan berakhir ketiduran di sebelahnya Alia. Parahnya di sini nih ya, tepat ketika sang guru akan memberikan pertanyaan pada siapapun yang bisa menjawabnya, ini yang dilakukan sama Alia pada Kuze. Kuze wakaru ka? Kalian pasti awalnya ngira Kuze ini ngantukan tapi jenius kan? Kalian salah cuy. Karena nggak tahu apa pertanyaannya, Alia terlihat menunjuk ke kata tembaga yang dikira Kuze itulah jawabannya. Namun ternyata... Hachi no nikkere desu. Inilah kenapa kalian nggak boleh sampai ketiduran di kelas ya adik-adik ya. Tapi kalau diisenginnya sama cewek macam Alia sih, it's okay kalau gua sih ya. Merasa dibohongin olehnya, Kuze terlihat mengomel, tapi setiap ucapannya mampu di-counter sama cewek Rusia yang satu ini. Melihat wajah Alia yang seolah meledeknya, Kuze semakin amuk-amukan, tapi langsung terhenti begitu Alia mengatakan Milaska untuk kedua kalinya. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa Kuze sebenarnya bisa bahasa Rusia, sedangkan Alia hanya akan berucap bahasa Rusia saat ia menyembunyikan isi hatinya. Skill berbahasa Rusianya Kuze diawali sejak dia masih SD, di mana saat itu MC kita ini katanya memiliki teman masa kecil seorang gadis Rusia. Tapi ingat ya guys, ini nggak sesederhana Oh, teman masa kecilnya itu pasti Alia kan, Bang? No, ikutin aja dulu alurnya guys. Meski udah bertahun-tahun sejak Kuze belajar bahasa Rusia, tapi Kuze masih ingat semua kata-kata yang dipelajari olehnya.
Sebenarnya bisa aja si Kuze ini ngasih tahu ke Alia bahwa dirinya bisa berbahasa Rusia. Namun sayangnya ia nggak tega melakukannya. Di jam istirahat, Alia selaku anggota OSIS harus menegur Kuze yang melanggar peraturan akademi dengan bermain HP di luar keperluan sekolahan. Kuze pun merasa ia sedang menghadapi keadaan yang sangat darurat. Yang ketika ditanya oleh Alia, ternyata keadaan darurat yang dimaksudkan itu ialah gacha game limited yang tersisa 10 menitan doang. Setelah merebut paksa HP-nya itu, Alia mendapati Tsukuyomi yang didapat oleh Kuze barusan memiliki rambut berwarna silver. Yang jelas dia heran karena dalam legenda Jepang, Tsukuyomi seharusnya memiliki rambut berwarna hitam. Kuze menduga gamenya itu cuma pengen buat karakter mereka serasi dengan warna bulan. Dan meskipun berbeda dari legenda aslinya, yang penting karakter Tsukuyomi-nya itu kawaii banget baginya. Singkat cerita, setelah banyak sekali obrolan di antara mereka, nampaklah scene yang berpindah ke kantin. Kuze terlihat sedang bersama dua bestinya yang bernama Maruyama Takeshi dan Kiyomiya Hikaru. Berbeda halnya dengan Kiyomiya yang cukup cool, Maruyama adalah Jonas akut yang ngimpi pengen punya cewek super kawaii macam si Alia. Setelah Kiyomiya menanyakan menu makan siangnya si Kuze, ramen mapo ekstra pedas rupanya menjadi menu favoritnya si Kuze. Selepas mereka membicarakan soal kedekatan Kuze dan Alia yang seringkali membuat banyak lelaki iri dengannya, nampaklah para primadona OSIS yang tiba di kantin dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Alia si bendahara OSIS, Kujo Maria Mikhailovna si sekretaris OSIS, dan Suoyuki si humas OSIS. Diketahuilah dari nama dan ucapan si Kiyomiya, Maria adalah kakak dari Alia. Sedangkan dari obrolannya si Kuze, dia dan Suoyuki adalah teman masa kecil. Di tengah Kuze dan kedua bestinya yang masih ngobrolin tentang ketiga gadis itu, tanpa disengaja lirikan Kuze barusan langsung disadari oleh teman masa kecilnya itu. Setelah mereka duduk untuk makan bersama, nampaknya Alia yang cemburu dengan kedekatan Kuze dan Yuki. Yang bahkan menu favorit mereka pun sama-sama ramen mapo ekstra pedas. Sontak Alia pun sangat terkejut mengetahui fakta tersebut. Beda halnya dengan Alia yang kurang percaya diri bisa menjadi teman yang sangat menyenangkan bagi Yuki, Yuki sendiri berharap bisa akrab dengannya. Jiwa Jonas yang udah meronta-ronta membuat Maruyama pamitan, diikuti Kiyomiya di belakangnya. Seperginya mereka dari sana, Yuki jadi semakin berani dalam mendekatkan jaraknya dan juga Kuze. Alia pun sangat-sangat terkejut karena baru tahu si Kuze ini pernah menjabat menjadi wakil ketua OSIS dengan si Yuki sebagai ketuanya. Meski hal tersebut sangat mengejutkan apalagi dengan sifat dan tingkah laku Kuze yang tidak nampak seperti orang bertanggung jawab sama sekali, tapi faktanya Kuze bisa sangat diandalkan saat dalam mode seriusnya. Selesai makan siang bersama, nampaknya Alia yang mengaku sangat terkejut karena Kuze ternyata memiliki teman perempuan sekawai Suoyuki. Terkejut mendengar hal itu, Kuze langsung menunjuk Alia yang telah dianggapnya sebagai teman perempuannya juga. Sinalo akan menampilkan masa lalu Kuze bersama teman masa kecilnya. Dan ya, gue yakin ada beberapa dari kalian yang pernah ngehalu pengen punya teman masa kecil yang super kawaii kayak gini. Sayangnya, meski ingatan tersebut sangatlah manis, tapi Kuze gak bisa mengingat siapakah nama teman masa kecilnya tersebut. Setelahnya, Kuze yang datang ke pagian terlihat membersihkan kelasnya sampai kinclong. Bener-bener gue banget waktu SMA, coy. Gak lama kemudian, Alia datang dan terkejut mendapati Kuze yang bisa bangun pagi, bahkan membersihkan kelas sampai seperti itu. Melihat paha mulus, maksudnya melihat kaos kaki Alia yang sangat kotor, Kuze mengira Alia habis kecemplung selokan. Tapi jelas Alia menyangganya karena dia habis terkena cipratan truk yang melewatinya. Sebelum mengganti kaos kakinya ke yang baru, Kuze ditanyai apakah dia benar-benar gak mau join ke OSIS seperti yang dikatakan oleh Yuki kemarin. Dengan sangat yakinnya Kuze langsung menolaknya secara mentah-mentah. Melihat wajah Kuze yang berpaling darinya seperti itu, jiwa-jiwa prostitusinya si Alia aktif dalam seketika.
Dirinya terlihat menghilangkan kaki untuk menggoda Kuze dan meminta tolong untuk diambilkan kaos kaki cadangannya. 早く 9/10 untuk kemulusan kakinya si Alia. Setelah mengambilkannya, si prostitusi ini semakin menjadi dengan meminta tolong untuk dipakaikan juga. Alia pun menggoda dengan mengatakan bahwa Kuze pasti akan menganggap perintahnya itu sebagai sebuah hadiah. Meski agak salah ya, tapi Kuze membenarkannya dengan senang hati. Di dalam hati, Alia sendiri menganggap dipasangkan kaos kaki oleh Kuze seperti itu juga merupakan bentuk hadiah untuknya. Dan tentunya itu ia katakan dalam bahasa Rusianya. Setelah terdiam cukup lama, Alia mengaku barusan ia hanya mengatainya sebagai seorang pengecut. Mendengar hal itu, jelas sang pejantan tangguh kita yang satu ini gak terima dan langsung memakaikan kaos kaki tersebut padanya. Ingat ya adik-adik, dunia ini memiliki yang namanya take and give. Sama kayak Kuze, dia rela ditendang kayak gitu. Alhasil segitiga indah pun dapat terlihat dengan sangat jelasnya. Makasih Mas Kuze. Di siang harinya, Kuze terlihat curhat ke sang adik lewat lainnya. Isi curhatannya itu tentang dirinya yang akhirnya meng-unlock fetish baru, yaitu kaki mulus bersih dan harus kakinya cewek Rusia kawaii macam si Alia. Sang adik pun sangat terkejut karena setahunya kakaknya itu hanya memiliki fetish opai sugoi dekai doang. Setelah mengobrol penuh ketololan kayak gitu, Kuze terlihat menghampiri Alia untuk meminta maaf padanya. Naasnya di sini, meski udah dimaafkan, tapi karena kesabelingan Kuze yang keceplosan tentang segitiga mantapnya sebelumnya, seketika itu pula ini yang terjadi padanya. Melihat Alia yang kabur darinya, Kuze pun mengikuti sembari terus meminta maaf padanya. Dan akhirnya, kejar-kejaran itu terus berlangsung selama 10 menitan lebih. Setelah keduanya kelelahan, Kuze langsung meminta maaf atas semua kesalahannya tadi. Alia yang juga merasa bersalah pun turut meminta maaf padanya. Kuze yang senang akhirnya mereka bisa baikan lagi, terlihat memberikan sesuatu padanya. Hime, kore o. 何のつもり Iya, sogokan berupa sup kacang merah pun diberikan sebagai bentuk permintaan maaf padanya. Diketahuilah di sini minuman itu adalah minuman kesukaannya si Alia. Setelah menerima dan meminumnya, Alia menggunakan bahasa Rusianya lagi untuk menawari Kuze untuk meminumnya juga. あてほちし Meski iblis kejonasan dalam dirinya berkata, cepat terima tawaran itu. Tapi untungnya jiwa gentleman masih lebih kuat ketimbang iblis kejonasannya sendiri. Kuze kembali pura-pura gak tahu apa yang diucapkan olehnya. Dan hal tersebut membuat Alia meledeknya yang gak tahu apapun tentang bahasa Rusia. Чего-то ты не понимаешь. Dan berakhirlah alur anime Rosidere episode pertama. Absen di bawah siapa yang cengar-cengir ngelihat kelakuan Alia ke Mas Kuze adik-adik. Saya bang! Absen di bawah juga siapa yang jadiin Alia sebagai waifu. Saya bang, Alia kawaii banget. Tapi seriusan, gua mau jujur ke kalian ya. Secara pribadi, gua udah baca light novelnya sejak pertama kali rilis di 2021 kalau nggak salah. Waktu itu, bau-bau COVID masih banyak cuy. Dan ya, karena gabut, gua minta rekomendasi teman gua yang lagi di Jepun, manga atau light novel apa yang lagi hype di sana. Dan ketemulah judul Tokidoki Bisoto Rosita alias Rosidere. Buat yang nanya baca di mana, seriusan gua nggak rekomendasi kalian yang mungkin malas baca atau malas searching buat baca apa yang gua baca saat itu. Itu bakal sangat sulit banget. Karena apa? Teks originalnya harus gua translate. BTW originalnya itu bahasa Jepang, kanji Jepang ya. Teks originalnya itu harus gua translate dulu, baru gua taruh di Word, baru bisa dibaca. Karena kalau nggak gitu, gua nggak bisa paham sama sekali cuy. Apalagi kebanyakan kanji yang gua baca waktu itu sama sekali nggak gua pahamin. Untungnya beberapa bulan kemudian LN-nya update versi bahasa Inggrisnya. Dan lebih untungnya lagi, sejak manganya rilis, gua jadi lebih gampang bacanya. Terkadang kita bisa ngerti cerita tanpa perlu mentranslatekan apa yang lagi karakter A dan B bicarakan. Ya intinya baca gestur tubuh mereka sih ya. Tapi tetap aja kalau pembicaraannya kompleks, ya tetap gak paham. Dan kudu pakai translate juga endingnya. Berhubung anime ini sangat memenuhi ekspektasi gua dan telah mengisi jiwa jomblis dalam diri gua selama berapa ya, 1 tahun 2 tahun gua gak upload
anime romance, rating 9,5/10 sangat cocok untuk episode perdananya. Makasih buat yang udah nonton Rossi Dere di channel ini, dan sampai jumpa di episode kedua di minggu depan nanti. Auf Wiedersehen ya. Tut, 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 tut.